Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lima dengan NIM 2122024500 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Fungsi daun pada tanaman. Yang paling utama, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya peristiwa fotosintesis. Lalu, kenapa daun berfungsi sebagai fotosintesis? Karena daun mengandung zat hijau yang dinamakan dengan klorofil. Klorofil itu dengan cahaya matahari bisa mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Lalu, fungsi daun yang berikutnya adalah untuk peristiwa transpirasi atau proses penguapan. Pada umumnya, transpirasi terjadi pada siang hari. Transpirasi itu adalah peristiwa hilangnya air dari tubuh tumbuhan dalam bentuk uap air melalui stomata, lentisel, dan lapisan kutikula. Jadi, itulah beberapa fungsi dari daun. Daun yang saya gambar ini termasuk daun dari tumbuhan dikotil. Dikatakan tumbuhan dikotil karena tulang daunnya menyirip yang merupakan ciri khas dari tumbuhan dikotil. Nah, ini adalah bagian tulang daun yang menyirip, merupakan ciri khas dari tumbuhan dikotil. Selanjutnya, penyusun-penyusun jaringan daun. Gambar daunnya kita potong secara melintang dan kita zoom. Lalu kita akan mendapatkan bagian-bagian yang kira-kira sketsanya seperti ini sederhananya. Yang ini adalah penampang melintang dari daun tersebut. Bagian-bagian penyusunnya, yang pertama paling luar adalah jaringan epidermis daun atau dinamakan epidermis atas. Lalu kemudian ada jaringan yang seperti pagar ini dinamakan palisade. Kemudian jaringan yang bentuknya jarang-jarang ini dinamakan jaringan spons. Nah, jaringan palisade dan spons ini dikatakan sebagai jaringan mesofil. Jaringan mesofil inilah yang berfungsi sebagai proses fotosintesis karena pada bagian ini terdapat klorofil. Kita anggap titik-titik ini adalah klorofil. Pada palisade, klorofilnya lebih banyak. Inilah yang menyebabkan bagian daun paling atas lebih berwarna hijau daripada bagian bawah daun. Sedangkan di bagian spons, klorofil lebih sedikit daripada palisade. Oleh karena itu, fotosintesis lebih maksimal terjadi pada palisade karena jumlah klorofilnya lebih banyak. Berikutnya, jaringan epidermis bawah. Jaringan epidermis bawah ini dapat bermodifikasi menjadi struktur lain yang dinamakan stomata atau mulut daun, yang berfungsi pada peristiwa transpirasi atau penguapan. Lalu ada jaringan floem dan jaringan xilem. Jadi kesimpulan dari video ini adalah daun memiliki epidermis atas dan bawah yang berfungsi sebagai pelindung. Pada epidermis terdapat stomata sebagai pintu masuk dan keluarnya gas oksigen dan karbon dioksida. Terdapat jaringan palisade sebagai tempat fotosintesis karena banyak mengandung kloroplas. Ada juga jaringan spons atau jaringan bunga karang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas, juga mengandung sedikit kloroplas. Selain itu, ada berkas pembuluh seperti xilem dan floem.
Xilem berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral dari akar, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis berupa glukosa ke seluruh bagian tumbuhan.